ketemu kolor hijau, lu mau ngapain dia? Kalau ketemu kita bantai aja. Udah ngerasain banget tuh si kolor hijau. Bener ya? Serius ya? Serius? Jangan kabur dong, awas nih. Ya, kasihan para warga habis hartanya. Gondol sama kolor hijau. Kamu hebat ya, berani juga. Tapi gue makanya takut. Kita harus berani lah buat kebenaran. Ada yang teriak, lu denger gak? Iya denger. Suaranya kayak dari rumah Bu Marni nih. Ayo kita cek ke sana. Wih, cek. Kolor hijau! Kolor hijau! Firman kemana sih? Belum datang juga. Mudah-mudahan dia nggak ada apa-apa. Aduh! Banget nih. Pak, tolong Pak, dia udah ngambil perhiasan saya, Pak. Ayo kita tangkap. Oh, kita tangkap. Aduh, Banget lagi. perhiasan saya diambil semua, Pak. Habis? Habis, Pak. Maaf ya. Kuat banget kolor hijaunya tadi. Terus perhiasan saya gimana, Pak? Yang sabar aja nih. Sabar ya, nanti beli lagi kalau ada rezeki. Wiryo, kemana aja sih kamu? Jangan ketangkep warga. Suara siapa itu di luar? Kayak ada yang ngobrol di teras. Jangan-jangan maling. Udah yuk cepetan masuk. Tawan orang. Ayo dong cepetan, kalau jalan lama banget. Aduh, Bu, aku nggak bisa jalan cepat, Bu. Kamu ini apa-apaan sih? Malam-malam bikin kaget aja. Kalau ibu jantungan gimana? Ibu ngobrol sama siapa di situ? Tadi ibu tuh ngobrol sama warga di teras. Mereka lagi ronda biasa lah, nanya-nanya keamanan. Udah sana masuk, udah malam, tidur sana. Udah cepetan Wulan. Cepetan sana masuk. Gak biasanya, Mbak. Ibu saya keluar tengah malam. Saya khawatir. Saya takut ibu kenapa-napa, Mbak. Apalagi kan di kampung saya lagi rame, Mbak, soal kolor hijau itu. Iyalah Mbak, pasti anak manapun juga pasti khawatir. Tapi ibu kamu tuh nggak bilang dia mau pergi kemana. Saya nggak tahu, Mbak. Ibu nggak bilang. Saya nggak tahu ibu kemana. Malam-malam banget, Mbak. Aduh Mbak, terus habis itu gimana? Besoknya, ibu sama kakak saya pulang ke rumah. Bawa belanjaan banyak banget, Mbak. Padahal saat itu kita lagi susah, Mbak. Kita nggak punya uang. Kamu langsung pakai ini, kamu Iya ganteng dong. kalau pakai ini. Bu, saya. Bu,
belanjanya kok banyak banget? Apa jangan-jangan Mas ngutang lagi ya? Maksud kamu apa? Kami ngutang gitu. Dasar ya, otaknya orang miskin itu utang. Ya, aku cuman khawatir, Mas. Apa Mas lupa kemarin Mas hampir dibunuh gara-gara belum bayar utang? Kamu pikir ibu ini nggak mampu bayarin utang mas kamu? Hah? Udah deh, kamu tuh nggak usah ngurusin urusan orang. Aku cuma takut kejadian kemarin terulang lagi, Mas. Ulan, kamu nggak usah ngurusin mas kamu. Urus diri kamu sendiri, ya? Ayo lah, nyapu. Yuk. Pakai ini. Bagus nih gue gitu. Terus uang untuk bisa belanja sebanyak itu tuh dapat dari mana? Saya curiga, Mbak. Dan saat itu, firasat saya bener-bener gak enak, Mbak. Gak enak kayak gimana maksudnya, Mbak? Ya saya mulai mikir yang aneh-aneh, Mbak. Saya curiga kalau kolor hijau yang selama ini diburu warga itu, jangan-jangan itu kakak saya sendiri, Mbak. Hah? Kolor hijau? Kakak kamu? Tapi apa membuat kamu bisa curiga seperti itu, Mbak? Karena dia berubah, Mbak. Bener-bener berubah. Yang dulunya lemah, sekarang malah jadi kayak bukan manusia biasa, Mbak. Preman-preman yang sempet mau bunuh dia, itu dihajar balik Mbak sendirian. Dan preman itu kalah. Dan kamu lihat sendiri kejadian ini, Mbak? Iya, Mbak. Tapi, Mbak, artinya kamu sekarang meyakini bahwa kolor hijau itu adalah kakak kamu sendiri? Saya nggak mau nuduh, Mbak. Tapi firasat saya bilang begitu. Jangan, Mas! Mas, jangan, Mas! Apa sih? Mikir kamu? Jangan, Mas! Mereka bisa mati. Kalau mereka kenapa-napa, Mas bisa dipenjara. Mas, ini kenapa sih? Ini bukan seperti Mas Wiryo yang aku kenal. Minggir kamu! Mas! Kamu ini apa-apaan sih? Nggak usah ikut campur urusan sama kamu. Tapi Bu, itu Mas Wiryo hampir bunuh orang, Bu. Kamu tahu apa sih? Mereka itu udah pantas mendapatkannya. Udah kamu diam aja, nggak usah ikut campur. Kamu kan nggak tahu tentang mereka. Apaan sih? Hah? Kamu tuh siapa? Hah? Kamu tuh siapa nyuruh aku berhenti? Ini urusan aku. Urusan kamu. Pukulin orang di depan rumah itu urusan kamu. Aku ini laki-laki, kepala keluarga. Aku gak perlu minta izin siapapun untuk melindungi diri aku sendiri. Melindungi diri emang boleh, Mas. Tapi yang kamu lakuin ini bukan ngebela diri. Ini tuh kekerasan. Udah, cukup. Kamu gak usah sok tahu tentang kebaikan. Kita seperti ini itu untuk bertahan hidup. Ngerti kamu? Aku nggak tahu lagi sekarang. Aku nggak tahu siapa kamu. Yang jelas, orang yang sekarang berdiri di depan aku bukan Mas Wiryo yang aku kenal. Kalau semua ini karena uang, kalian salah jalan. Karena semua ini ngerubah Mas Wiryo jadi orang yang jahat. Yang aku sendiri takut. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi.
uang lagi, Bang. Udah denger, dia udah bilang kan gak punya apa-apa. Gak bisa, dia harus bayar utang-utangnya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat diriku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia. Waktu itu saya mulai mikir, Mbak. Kayaknya yang saya hadapi itu bukan cuma soal keserakahan biasa. Waktu itu saya mulai merasa aneh. Aneh bagaimana, Mbak? Ya aneh aja, Mbak. Bu, tehnya diminum dulu. Rencananya besok aku mau ngelamar kerja di 2 tempat. Siapa tahu dapat. Ngapain sih? Lamar-lamar kerja segala. Gak usah kerja. Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Aku kan tetap harus cari kerja. Perempuan itu bagusnya ada di rumah. Nyapu, nyuci, ngepel, gosok. Kerjain aja pekerjaan rumah. Dapat gaji juga nggak seberapa. Udah, nggak usah kerja. Aku cuma pengen punya uang sendiri, Bu. Biar bisa bantu keluarga. Aku nggak mau ngebebanin Ibu. Bantu? Kamu mau bantu apa? Paling gaji kamu itu sebulan hanya cukup buat beli sabun cuci. Kamu ambil uangnya, nanti kalau kurang, kamu minta lagi, Kak. Bilangnya mau kerja. Nggak taunya menguting duit tuh. Nggak jelas deh kamu tuh. Lebih baik aku pungutin uang dari lantai daripada harus hidup dari uang yang bau amis darah dan dosa. Serah kamu lah. Capek, pusing Ibu. Dari cara dia bicara, cara dia jalan, bahkan cara netep ke saya aja tuh beda, Mbak. Kayak ke orang asing. Dan saya tuh mulai banget yakin kalau kakak saya itu pakai pesugihan kolor hijau. Iya, Mbak, tapi kan perubahan sikap itu bukan sebuah bukti yang kuat. Atau Mbak punya bukti lain? Bukti konkret yang menunjukkan bahwa ternyata kolor hijau itu benar adalah kakak kamu. Saya emang gak punya bukti nyata, Mbak. Tapi malam itu... Kenapa, Mbak? Kenapa? Apa yang terjadi malam itu, Mbak? Mudah-mudahan keterima ya, Lan. Amin. Kamu hati-hati di jalannya ya. Kamu juga ya? Mas Wiryo. Mas Wiryo. Mas Wiryo. Ulan. Tiara, Tiara. Syukur kamu gak kenapa-napa, Tiara. Waktu saya lihat sendiri, mata itu meski merah, tapi saya yakin kalau mata itu mata kakak saya, Mbak. Mbak yakin itu adalah kakak Mbak sendiri? Waktu kita ketemu, rasa takut itu berubah jadi rasa sakit, Mbak. Karena yang berdiri di depan saya ini bukan orang asing, tapi kakak saya, Mbak. Tunggu, Mbak. Saya bingung nih, saya kurang paham. Jadi kolor hijau itu bukan makhluk jadi-jadian? Bukan, Mbak. Dia manusia, tapi hatinya yang berubah. Lalu Mbak, ibu kamu, apakah dia tahu mengenai hal ini?
tahu mbak, karena ini semua adalah ulah ibu. Hah? Jadi ibu kamu yang menyeret kakak kamu menjadi kolor hijau? Iya mbak, ibu bilang hidup miskin itu dosa. Kita harus melawan nasib. Tapi nyatanya apa? Dia pilih jalan pintas, jalan yang gelap. Dia nyuruh kakak untuk melakukan itu. Katanya demi keluarga. Tapi nyatanya apa mbak? Keluarga kami hancur.